Assalamualaikum Pak Umar. Oh nggih, Waalaikumsalam. Monggo pina Pak, monggo pina Nggih. anutin. Nggih. Monggo sebentar saya mau menutup laptop dulu ya. Mohon maaf mengganggu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Mungkin ada yang perlu saya bantu berkaitan dengan apa? Monggo bisa disampaikan. Iya Pak, benar sekali. Oke. Jadi ini rencananya saya mau menerapkan observasi di salah satu BTK kami, di guru kelas 2 tepatnya. Jadi beliau minta untuk diobservasi terkait pelaksanaan pembelajaran di kelasnya, gitu Bapak. Nah, saya datang ke sini tujuannya untuk paling tidak meminta apa ya, kiat-kiat bagaimana biar nanti observasi saya ini berjalan lancar. Nggih. Kalau boleh saya tahu tadi mungkin yang saya tangkap panjenengan mau mengadakan observasi di GTK kelas 2 ya Pak ya. Nggih, tentunya saya ingin tahu berkaitan dengan apa Pak? Mungkin pembelajaran atau ekskul dan lain sebagainya mungkin. Iya, jadi beliau telah melaksanakan pembelajaran, kemudian ingin apa namanya ya Pak, ingin meminta evaluasi bersama saya semacam apa ya, terkait dengan apa yang sudah diterapkan. Begini Pak Nurdin, dalam kegiatan pitching itu kan perlu adanya rubrik penilaian yang namanya itu nanti akan mengukur kompetensi dari seorang coach. Mungkin secara lebih detail kalau boleh tahu seperti apa Pak aspek-aspek dari yang dengan kompetensi itu ya. Insya Allah ada di laptop saya. Oh iya. Saya perlihatkan sebentar ya. Seperti ini Pak. Supaya bentar. Oke. Nah ini Pak. Nah seperti itu Pak. Oh iya. Siap Pak. Siap ya. Seperti itu Pak. Oke saya. Oke. Kalau boleh saya tahu, mungkin dari berbagai kompetensi berkaitan dengan coaching itu kan ada banyak kompetensi. Tentunya panjenengan mungkin ada kesulitan atau apa berkaitan dengan panjenengan di sini, mungkin apa yang ingin ditanyakan seperti itu mungkin bisa disampaikan kepada saya. Iya benar sekali. Jadi sepengalaman saya Pak, biasanya ketika saya melakukan coaching itu saya mudah terdistrak Pak. Artinya kemampuan saya dalam presence atau hadir penuh itu perlu saya tingkatkan sepertinya Pak. Seperti itu ya. Oke. Berarti fokus pada kehadiran penuh. Iya, gimana sih Pak kiat-kiatnya itu biar apa ya bisa present benar-benar hadir, dan saya orangnya mudah terdistrak Pak. Kadang ketika ngobrol gitu kadang nggak bisa fokus ya. Ya memang apa ya dalam posisi sebagai coach tentunya dalam coaching ini banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama tadi berkaitan dengan kehadiran penuh yang memang perlu itu untuk paling tidak apa ya mendukung secara aktif dari panjenengan selaku coach kepada DJ. Dan kalau memang seperti itu yang panjenengan menjadi tantangan sekaligus apa ya bukan kelemahan kalau menurut saya itu, tapi permasalahan yang perlu kita hadapi, mungkin solusinya nanti bisa kita lihat pada waktu saat panjenengan coaching kan seperti itu ya. Kalau sementara sekarang kan masih belum bisa kita berikan solusi, tapi mungkin dari kejadian nanti pada waktu panjenengan coaching bisa. Kira-kira kapan Pak untuk coachingnya? rencananya lusa Pak. Oh bisa ya. Ya semoga nanti bisa diagendakan, panjenengan hubungi saya, nanti insya Allah akan saya dampingi berkaitan dengan coaching, walaupun hanya sebagai apa istilahnya saya mengamat dan lain sebagainya. Nanti semoga proses coaching panjenengan dengan GTK yang ada di lembaga panjenengan bisa berjalan dengan lancar gitu aja ya. Sepertinya itu mungkin ya, karena mungkin saya ada kegiatan di Korwil nanti. Ya mohon maaf, mungkin kita nanti jumpa lagi aja sudah. Baik, terima kasih Pak Umar. Berarti nanti ketika coaching Bapak hadir untuk mengamati saya Pak. Terima kasih banyak Pak Umar. Sama-sama. Salam. Nunggu pengawas ya? Tadi ya. Masih di jalan Pak. Sebentar lagi Pak. Kita tunggu Pak ya. Sudah siap Pak? Oh itu, apa masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah menunggu lama ya? Iya. Sudah siap dari 1 jam yang lalu Pak. Bulannya kosong ya Pak ya? Iya. Lanjutkan yang rencana yang kemarin ya Pak ya. Oh iya. Jadi mohon diamati di bagian itu nanti ya Pak ya. Saya akan kesulitan di bagian presence dan nanti. Iya. Terima kasih Pak. Saya simpan dulu ya. Saya bawa tas soalnya saya ambil. Apa saya mulai ya Pak? Oh iya, Pak Thomas Nggih, kita. Ini Pak, karena waktu kita kan ini Bapak pengawas nanti ada jadwal. Oh, gitu. Aku ke sini untuk mengamati kita. Di waktu yang singkat ini, Bapak apa yang ingin Bapak peroleh dari perbincangan kita yang singkat ini nanti? Iya, begini Tat ya.
saya itu kebetulan kan mengajar di kelas 5 tadi ya. Nah, ketika pada waktu pembelajaran matematika, itu anak-anak itu kesulitan dalam mengerjakan pecahan, Kak. Nah, jadi materinya pecahan, anak-anak itu kesulitan. Nah, saya itu bingung bagaimana ya supaya anak-anak itu lancar mengerjakannya. Padahal saya sudah membuat perangkat pembelajaran, kemudian saya buat media pembelajaran itu untuk anak-anak. Bagaimana tuh ya enaknya itu tadi ya, supaya anak itu lancar, makanya saya ingin berbagi dengan Ustadz gitu. Baik. Jadi kalau boleh saya tangkap, Bapak ingin setelah perbincangan kita nanti, Bapak memperoleh strategi gitu ya Pak, yang efektif agar anak-anak nanti materi pecahan lancar gitu ya Pak. Iya, betul kan. Bapak tadi kan kalau saya lihat sudah menerapkan media pembelajaran berbagai macam. Kalau boleh diceritakan seperti apa Pak medianya? Iya, Tat, ya. Memang untuk media yang saya gunakan selama ini masih belum konkret, Tat. Jadi bendanya itu hanya di di papan tulis, kemudian pakai di kertas manila gitu, Tat, ya. Mungkin yang mau saya terapkan itu media yang lebih konkret. Misalnya ada benda yang sebenarnya. Tuh, mungkin dengan begitu anak-anak itu bisa lebih memahami tentang pecahan. Dan juga mungkin saya butuh lagi, nanti saya cari di internet bagaimana itu pecahan bisa cepat-cepat masuk ke anak-anak gitu kan. Oh iya, bagus sekali tuh Pak. Artinya Bapak kan sudah menerapkan media pembelajaran, hanya saja Bapak merasa itu kurang efektif gitu ya Pak. Iya, Jadi Bapak berusaha mencari media yang lebih efektif. Iya, Bagus sekali betul, Pak. Baik, Bapak sebelum belajar pecahan, materi prasyaratnya sudah dikuasai anak-anak menurut Bapak? Menurut Bapak materi prasyarat apa yang sekiranya bisa untuk menunjang materi pecahan ini? Iya, Tat. Nah, ini sebenarnya sebelum ke pecahan itu anak-anak harusnya kan menguasai perkalian tadi ya. Oh, iya. Nah, di perkalian itu anak-anak itu cenderung tidak semua sih, Tat, ya. Cuma ada yang belum menguasai lah, Tat. Untuk angka-angka yang besar. Jadi kan dulu sudah bisa lah. Mulai dari 7, 8, 9, bahkan itu dia masih belum menguasai kayaknya, Tat. Oh, betul. Oh, jadi sebagian sudah lancar, Ya. sebagian belum, terutama yang Betul. angka besar gitu ya Pak. Iya, Ya. Oke Bapak. Bapak rencananya bagaimana tuh untuk mengatasi itu agar anak-anak yang belum bisa perkalian dalam angka besar itu tetap bisa melakukan operasi itu pecahan? Iya, Tat. Insya Allah nih, Tat, tentunya saya akan minta kerjasama, kita berkolaborasi dengan teman sejawat ya, guru-guru di sana, untuk meningkatkan lagi bagaimana perkalian anak-anak itu supaya lancar. Selain itu saya juga minta bantuan ke orang tua. Jadi wali murid dari orang tua mereka itu kan kita gimana ya, kalau di sekolah kita bisa mengontrol anak-anak, tapi kalau di rumah kan keterbatasan waktu, jadi kita akan minta bantuan ke orang tuanya supaya mengawasi, membantu putra-putrinya agar lebih mampu dalam perkaliannya itu. Bapak barusan menyampaikan kolaborasi dengan Teman sejawat dan juga wali murid. Dan wali murid. Boleh diceritakan lebih luas lagi Pak, bagaimana itu bentuk lebih spesifik lagi ya Pak ya, maaf. Iya. Bagaimana bentuk kolaborasi yang Bapak kerja? Iya. Untuk yang kolaborasi dari guru sejawat ya, kita bisa menekankan lagi dari kelas yang rendah, ataupun ketika anak-anak sepulang sekolah itu biasanya kan masih menunggu orang tua untuk menjemput. Nah di situ karena tempat tinggal anak itu sangat jauh ya, tidak sama, mungkin ada guru yang waktunya luang itu bisa mengajari anak-anak untuk perkalian sama pembagian itu kan. Untuk pecahannya di situ, nanti di situ mainnya kan. Begitu ya Pak ya. Terus untuk yang wali murid, yang wali murid itu tentunya nanti akan saya kontrol lewat media HP, WA gitu ya. Bagaimana anak-anak itu belajar di rumahnya. Jadi wali murid bisa melaporkan apa yang dilakukan di rumah oleh putra-putrinya. Gitu. Jadi kalau yang di sekolah tadi memanfaatkan waktu sepulang sekolah itu kan biasanya menunggu jemputan gitu Iya. Dan itu dimanfaatkan untuk hafalan berkalian. Nah, untuk yang di rumah ini saya perlu konfirmasi Pak, perlu validasi. Iya. Bahwasanya Bapak akan melakukan cross check atau paling tidak menanyakan kepada wali murid apa yang dilakukan di rumah. Yang dilakukan itu bagaimana Pak? Yang dilakukan terkait apa ini Pak? Nah, ini saya akan menanyakan tentang belajarnya anak-anak di rumah itu. Tentunya saya akan berbicara dengan ketua paguyubannya. Bagaimana rencana saya ini. Setelah itu ketua paguyuban akan kerjasama lagi dengan seluruh anggotanya, yaitu wali murid kelas 5 tadi ya. Nah, bagaimana itu belajar di rumah sehingga mendampingi orang tuanya mendampingi anaknya, kemudian mendokumentasikan dan baru dilaporkan kepada saya selaku wali kelasnya. Iya, kalau boleh saya tarik mundur tadi kan tujuan kita kan ya kita mendapatkan strategi untuk untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak terkait pecahan tadi Pak gitu. Tadi Bapak sudah menemukan tadi, oh ternyata materi prasyarat ini harus dikuasai dulu kan gitu. Bapak punya rencana ingin memastikan berkolaborasi dulu tentunya ya dengan guru kelas, kemudian dengan orang tua. Jadi dengan orang tua ini mohon maaf Pak. Berarti terkait perkaliannya itu ya Pak ya? Iya betul, karena dasarnya tadi ya. Bagus Pak itu rencananya sih. Oke, berarti yang Bapak libatkan tadi siapa saja Pak kalau boleh bilang? Iya, ada teman sejawat, kemudian ada wali murid dan tentunya siswa-siswi atau murid-murid saya sendiri Pak. Baik, bagus sekali Pak. Ini pertanyaan saya, seyakin apa Bapak bahwasanya rencana itu nanti bisa berjalan efektif dan bagaimana? Oh itu dulu Pak ya, biar bisa apakah seyakin apa Bapak bahwa
rencana itu bisa efektif untuk mengantarkan anak dalam menguasai operasi pecahan. Kalau kerjasama terjalin dengan baik, kemudian anak itu ada niatan benar-benar untuk belajar, saya yakin tadi ya, yakin dengan adanya penguasaan materi dasar dari pertalian dan pembagian, nanti otomatis pecahan itu akan dapat dipahami oleh anak dan dapat dikerjakan. Sekali. Baik Pak. Nah, terkait dengan kolaborasi, Bapak ini nanti kan perlu melibatkan banyak pihak. Iya betul tadi. Bagaimana upaya Bapak agar upaya persuasif jenengan ini bisa diterima oleh semua pihak itu dengan baik? Tentunya kalau murid sudah bisa dikondisikan karena tiap hari sudah ketemu di kelas tadi ya. Nanti kalau teman sejawat, nanti pada waktu jam istirahat lah, pada waktu pulang sekolah itu saya akan komunikasikan, akan saya sampaikan apa keinginan saya sampaikan kemudian dan ya benar minta tolong kepada mereka tadi ya. Kemudian kalau dari wali murid itu tentunya saya akan lewat pengumumannya akan dilakukan di grup ataupun ketika ada wali murid menjemput anaknya itu saya ngomongkan, dan kalau perlu tadi ya nanti saya undang ke sekolah. Jadi wali murid dari kelas 5 saya undang untuk rapat bagaimana tentang program-program dari saya selaku wali kelas 5-nya. Ya, luar biasa Pak. Semoga apa yang jenengan rencanakan nanti bisa berjalan lancar. Amin. Karena Bapak sudah yakin tadi ya. Iya. Semoga itu nanti bisa menjadi strategi yang efektif. Iya. Nah Pak, coba kalau dari perbincangan kita tadi, mohon diceritakan Pak, apakah Bapak sudah sudah memperoleh gambaran tentang tujuan yang dengan inginkan dari awal tadi Pak? Iya tadi ya. Jujur saja tadi ya. Tadi sebelum saya bincang-bincang dengan jenengan, itu saya sebenarnya mau begini. Oh saya mau melangkah begini. Nah itu saya bingung kan. Yang mana dulu tadi ya. Nah setelah kita konsultasi ini bincang-bincang tadi ya, saya semakin mantap kan. Oh langkah yang saya ambil ternyata harus begini. Langkah awalnya harus begini. Jadi saya semakin mantap untuk melakukan sudah menemukan solusi untuk memecahkan masalah di pecahan anak-anak tersebut. Artinya Bapak sebelumnya sudah memikirkan ide itu hanya saja ada. Mana yang harus didahulukan gitu ya Pak ya? Benar, Oke, artinya Bapak sudah. Alhamdulillah Pak. Semoga perbincangan kita ini nanti bisa bermanfaat. Amin. Apakah ada hal lain yang mungkin bisa Bapak sampaikan? Iya tadi ya. Untuk hal yang lain saya akan melaksanakan dulu ini insya Allah karena ini sudah di bulan Agustus tadi ya, itu banyak sekali kegiatan nanti pelaksananya insya Allah pada minggu depan atau paling cepat tadi ya. Jadi saya masih butuh konsultasi lagi dengan jenengan kita. Baik, siap Pak. Artinya Bapak Terima kasih. melihat situasi sekarang ingin melaksanakannya di pekan berikutnya Pak. Iya, gitu tadi. Semoga lancar ya Pak. Amin. Itu Ya. apakah ada lagi mungkin yang mau Tadi ya, ditanyakan? nanti kalau ada kendala atau butuh kita bincang lagi, saya akan menghubungi jenengan. Baik, Mungkin ada waktu menyempatkan waktu untuk saya gitu tadi ya. siap Pak Thomas. Tadi saya sudah merangkum beberapa rencana dari jenengan itu luar biasa. Terkait untuk menangani masalah pecahan tadi dengan cara memberikan atau menguatkan materi prasyarat yang diharuskan anak-anak ya dari perkalian tadi ya Pak, dan berkolaborasi dengan semua pihak. Sudah saya menangkap itu Pak. Apakah tercapai tujuannya Pak? Insya Allah harus tercapai. Ya, kita harus optimis Tujuan tadi ya. perbincangan kita ini Oh ini iya sudah murat ya. Saya sudah plong, jadi semakin yakin untuk memberikan solusi-solusi yang benar untuk murid-murid saya. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Iya. Mungkin karena Pak pengawas kan ada aja lagi. Gitu tadi. Pak, ya. Matur nuwun tadi atas Iya, waktunya, sama-sama, ke solusinya. Ya. Ya, terima kasih. Sekalian pamit tadi. Oh, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Nurdin ya. Mulai awal tadi saya memantau melihat kegiatan jenengan dengan teman sejawat bisa berjalan lancar dan tentunya itu berkat dari panjenengan mulai awal mempersiapkan hingga akhir ini, tapi mungkin ada yang perlu kita diskusikan bersama, musyawarahkan bersama, monggo bisa disampaikan maupun kita bertemu. Dan mungkin ada apa Pak berkaitan dengan tadi itu bisa disampaikan. Iya, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya kan kita sudah pernah supervisi ya Pak. Iya, Alhamdulillah dapat semacam insight gitu dari Bapak. Jadi saya pengen mengembangkan apa, saya jadi fokus. Nah, ketika saya terapkan itu Pak, saya mencoba untuk memaksimalkan di bagian lisensi ya Pak ya. Oh iya, Saya coba hadir penuh. Yang biasanya itu saya mungkin mudah terdistrak, saya coba fokus ke coach saya Pak. Jadi saya merasa ada peningkatan itu di bagian sana Pak. Jadi saya lebih bisa hadir secara penuh, kemudian mendengarkan coach dengan semaksimal saya bisa gitu Pak. Oke, kalau boleh tahu berarti bagaimana perasaan jenengan pada waktu bersama Coach dalam upaya peningkatan yang kemarin menjadi kelemahan panjenengan, keterbatasan panjenengan, apakah sekarang ada peningkatan untuk gimana Pak? Alhamdulillah dengan kehadiran penuh itu, saya merasa lebih mudah memahami apa yang dirasakan Coach, sehingga saya bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengarahkan beliau itu ke menemukan solusinya gitu Pak. Jadi dari hadir penuh itu, saya merasa mengalami peningkatan Pak di aspek yang lain. Tadi saya juga menangkap ya, melihat sendiri proses panjenengan dengan Pak teman sejawat panjenengan itu mulai dari apa yang menjadi keterbatasan tadi saya mencoba fokus pada itu ya Pak ya. Dalam alur cerita sudah diselesaikan, dilaksanakan sesuai dengan alur tadi. Kemudian saya mencoba menulis berkaitan dengan tulisan ini. Saya ada beberapa hal yang menjadi catatan dari saya berkaitan dengan observasi saya. Itu ada beberapa data yang memang
yang kemarin disampaikan keterbatasan itu, dan alhamdulillah sekarang insya Allah ada peningkatan. Alhamdulillah. Menurut saya Iya. kalau Pak ya, hanya Iya. catatan sekilas kan. Ya saya berharap nanti bisa ditingkatkan lagi Amin, berkaitan amin, dengan amin. itu Pak. Oke, untuk itu mungkin dari apa yang saya catat itu untuk apa ya, kompetensi yang ingin ditingkatkan otomatis kan ada Pak. Kalau tadi berkaitan dengan apa itu, kehadiran penuh, berarti ya betul ya, seperti itu ya, kehadiran penuh sesuai dengan yang disampaikan kemarin. Mungkin untuk yang akan datang pasti panjenengan punya apa ya, kompetensi yang ingin dikembangkan, mungkin ada Pak. Iya Pak. Bisa disebut. Iya, terima kasih. Jadi saya merasa untuk kehadiran penuhnya mengalami perkembangan ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata saya merasa ada yang kurang masih memang Pak dari proses yang saya lakukan. Terutama ketika tadi saya kurang memahami jawaban dari Pak Thomas ketika coaching, sehingga saya itu sampai beberapa kali mengulang pertanyaan yang sama begitu Pak. Akhirnya mungkin kedepannya akan saya ini Pak, apa namanya, saya tingkatkan di kompetensi mendengarkan lebih aktif lagi Pak. Iya. Itu Pak. Ya Saya semoga rasakan. nanti di kedepannya dengan adanya apa ya, paling tidak jam terbang untuk melakukan coaching yang lama berkali-kali dilaksanakan, berkaitan nomor satu dari kehadiran penuh sudah mulai ada peningkatan, dan kemudian yang kedua alutsista sudah mulai sudah, menurut saya catatan saya sudah dilaksanakan. Kemudian ada yang mau ditingkatkan lagi berkaitan dengan tadi secara aktif untuk memberikan apa ya, panjenengan tidak mengulang-ulang kembali. Otomatis itu memang butuh kebiasaan Bapak. Ya saya berdoa semoga panjenengan bisa melaksanakan kegiatan itu, dan otomatis dari teman panjenengan yang sejawat yang telah panjenengan coaching, insya Allah apa ya, secara tidak langsung sudah menemukan solusi berkaitan dengan, ya kita sama-sama belajar Bapak, saya juga belajar, panjenengan belajar, kita sama-sama untuk melakukan kegiatan coaching seperti ini. Ya, tapi dari awal sampai akhir saya cukup apa ya, memberikan apresiasi pada panjenengan. Dari awal tadi sudah melakukan percakapan juga dilaksanakan secara penuh, dan insya Allah si coaching Niko dari teman sejawat panjenengan nggak merasakan bahwasanya apa ya, kita mencari solusi dari beliaunya sendiri, dan sukses panjenengan. Monggo bisa dilaksanakan kembali, dan apabila ada keinginan untuk menghadirkan saya ya monggo bisa diatur jadwalnya nanti sekian lama, dan saya berharap ini bisa dikembangkan tidak hanya untuk pribadi panjenengan, bisa dialih informasikan pada teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya program kita coaching seperti ini, ya paling tidak di lembaga kita khususnya, di lembaga panjenengan semuanya itu bisa meminimalisir ada permasalahan, bisa segera dapat teratasi, dan itu pun berasal dari kekuatan kita sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Baik, insya Allah, terima kasih Pak. Sama-sama. Namanya bimbingan dari Bapak itu mulai dari pra supervisi sampai pasca ini betul-betul membawa perubahan yang signifikan bagi saya sendiri terutama. Semuanya sukses. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Saya juga mau undur diri. Dengan itu akan melanjutkan kegiatan juga. Sukses sampun nonton. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum.